Halo teman-teman, saya Anas Ubadillah dengan NIM 3411191020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Jira Software. Untuk dapat melihat dan mengenai suatu isu di Jira Software diperlukan board yang dapat menampilkan isu atau permasalahan dari satu atau lebih proyek. Board menampilkan isu dari satu atau lebih proyek, memberikan cara yang fleksibel untuk melihat dan membuat laporan dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Di sini ada 3 jenis board. Yang pertama, Next-Gen Board, yaitu digunakan dalam proyek yang anggota timnya baru masuk dalam lingkungan agil, agar tim dapat lebih aktif dengan tujuan untuk mendapatkan feedback tim. Yang kedua, ada Scrum Board. Scrum Board memiliki fungsi untuk merencanakan seluruh isi sprint yang akan berjalan, mulai dari penetapan isu yang digunakan dari backlog, kemudian menentukan lamanya sprint berjalan, serta menentukan pencapaian dari jalannya sprint tersebut. Yang ketiga, Kanban Board memiliki fokus pada rencana pekerjaan yang detail untuk memulai sebuah proyek dengan mengerjakan teks tanpa memiliki batas waktu pengerjaan, tetapi memiliki batas banyaknya pekerjaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Scrum Board memiliki mode perencanaan dan mode sprint aktif. Pada mode perencanaan, seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu memiliki fungsi untuk memindahkan isu dari yang awalnya disimpan kemudian masuk dalam sebuah sprint dan memberikan perkiraan waktu pada setiap isu. Kanban memiliki fungsi yang sebaliknya, yaitu memungkinkan pengguna untuk mulai bekerja tanpa harus memiliki rencana yang terstruktur. Kanban Boards menggunakan antarmuka berbasis kolom yang sama dengan Scrum Board atau aktif sprint. Untuk melacak status tugas tanpa kemampuan untuk mengaturnya, sebuah sprint ini akan mengenai semua isu dalam proyek. Kanban Board sebagai lawan dari Scrum Board. Bagaimana melihat Scrum Board dalam Jira? Nah, di sini terdapat gambar contohnya ya. Dalam dilakukan dengan mengakses menu report pada bagian disebar dan akan muncul tampilan mengenai segala report atau laporan yang dapat digunakan seperti yang diperlihatkan pada gambar bawah ini. Create Sprint. Sprint ini merupakan jantung dari Scrum, yaitu sebuah batasan waktu atau time box untuk mengembangkan produk yang siap digunakan oleh pengguna, di mana semua pekerjaan yang dilakukan seperti project, coding, design, quality, and business analysis. Selanjutnya, definition of done. Untuk tim Scrum digunakan untuk menilai kapan pekerjaan pada instrumen produk telah selesai. Selanjutnya, sprint. Sprint name merupakan nama sprint yang akan digunakan. Duration, lamanya waktu yang akan dilaksanakan dalam sprint. Start date, tanggal waktu dimulai sprint yang akan dibuat. Ini di samping gambar contoh start sprint. Scrum Board Overview. Di sini ada yang pertama, ada to do. Selama perencanaan sprint, setiap user story dalam sprint backlog harus ditulis sebagai tugas dan ditempatkan sesuai dengan urutan prioritas pada kolom agenda atau kolom to do.
Yang kedua ada work in progress. Kemudian selama sprint, anggota tim harus memutuskan item mana saja yang ingin mereka selesaikan. Pekerjaan atau teks yang diambil oleh anggota tim maka dipindahkan ke kolom work in progress. Yang ketiga ada done. Saat anggota tim menyelesaikan teks, maka teks yang telah selesai dipindahkan ke kolom done. Di sini ada tampilan to do, work in progress, dan done. Bagaimana cara sederhana untuk mengetahui mana yang terbaik antara Scrum Board dan Kanban Board? Yang pertama, menyiapkan perkiraan waktu. Jika kita ingin mulai mengerjakan board dengan cepat dan konfigurasi yang minimal atau pengaturan yang sedikit, maka Kanban adalah pilihan yang tepat. Selain membuat kolom baru dan memetakan status, Kanban hanya memerlukan sedikit konfigurasi dan memungkinkan pengguna untuk memulai secara instan. Yang kedua, ada gambaran rinci project. Jika kita mencari pelacakan yang lebih rinci dari kemajuan project, maka Scrum adalah pilihan yang tepat dengan sprint terencana, poin cerita, dan berbagai macam-macam bagian pengaturan serta alat pelaporan. Yang ketiga, fungsionalitas. Memungkinkan lebih banyak fungsi daripada Kanban, karena Scrum akan melibatkan lebih banyak perencanaan sebelum kita benar-benar dapat mulai mengerjakan suatu masalah. Dengan Kanban, cara ini lebih mudah, cukup dengan memasukkan masalah ke board dan memetakannya ke status yang benar. Scrum juga hadir dengan lebih banyak kemampuan pelaporan daripada Kanban. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Scrum bisa sangat rumit untuk disiapkan karena banyaknya perencanaan yang terlibat. Kita harus dapat menambahkan versi poin, cerita, sprint, melacak isu yang ada di backlog dan di sprint, isu yang telah diselesaikan dalam sprint tertutup, dan lain-lain. Hal ini membuat terlalu banyak untuk ditangani oleh beberapa pengguna. Sedangkan dengan Kanban, kita dapat melihat semua isu dalam proyek pada satu board. Kanban cocok untuk tim bisnis yang lebih peduli tentang manajemen tugas mereka dan di mana posisinya pada setiap titik tertentu. Yang kelima, ukuran proyek. Ukuran proyek juga merupakan aspek yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Jika kita mengerjakan proyek skala kecil dengan jumlah isu yang terbatas, maka Kanban tidak diragukan lagi menjadi pilihan yang lebih sederhana. Namun, dengan proyek berskala lebih besar dan jumlah masalah yang dapat berkembang, Scrum akan menawarkan organisasi, manajemen proses, dan tinjauan yang lebih baik. Proyek-proyek yang mengikuti kerangka kerja Scrum akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari penggunaan Scrum Board. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Thank you.